Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 172. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rejeki berlimpah yang gak bakalan habis sama 7 turunan, 7 tanjakan, 7 pengkolan dan 7 gajelugan. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika si Keong racun dan itu yang mau ketemuan dengan teman-temannya, datang ke sebuah kafe. Di sana ternyata ada Kevin yang lagi bersama pacarnya. Si Keong racun dan itu pun karuan jadi murka, terlebih melihat Kevin mengecup lembut tangan pacarnya itu. Waduh. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan si Keong racunan itu terhadap si Borondong Garing Kevin dan pacarnya itu? Secara kan si Keong racunan itu ini nggak punya akhlak dan kenal kata belas kasihan. Apa mungkin si Keong racunan itu menghabisi nyawa si Borondong Garing Kevin dan pacarnya itu? Entahlah. Yang pasti saat itu juga si Keong racunan itu yang udah bela-belain ngelawan seluruh keluarganya agar bisa menjaga hubungannya dengan Kevin langsung meluapkan emosinya. Lalu apa yang akan dilakukan si Borondong Garing Kevin dan pacarnya itu? Apa mereka akan pasrah? Atau justru ngelawan si Keong racunan itu? Yang pasti suasana di kafe jadi kacau. Manajer kafe pun jadi geram dan langsung memerintahkan satpam dan waiter kafe buat mengusir ketiganya dari kafe. Di saat yang sama Babang Gondrong Abhimana dan David yang mau meeting bersama Pak Kuncoro muncul. Babang Gondrong pun jadi geram dan langsung turun dari mobilnya. Waduh, ngapain ya Babang Gondrong pakai turun dari mobil segala? Apa mungkin Babang Gondrong marahin si Keong racunan itu yang pastinya sudah membuat malu nama baik keluarga Sudirja? Babang Gondrong ternyata malah belain si Keong racunan itu. Karena biar bagaimanapun si Keong racunan itu kakaknya. Saat itu juga Babang Gondrong menarik keras kerah baju Kevin sambil bilang, "Jangan berani sentuh kakak gue." Kevin pun kaget dan jadi ketakutan. Sementara Babang Gondrong yang lagi emosi melihat kakaknya disakitin si Borondong Garing Kevin lalu bilang, "Kalau kamu masih mau hidup, jangan pernah tunjukin muka kamu di kota ini lagi." Si Borondong Garing Kevin dan pacarnya jadi ketakutan. Mereka pun langsung pergi. Si Keong racunan itu pun jadi lega. Namun Babang Gondrong yang ternyata masih emosi malah marahin si Keong racun. "Apa sudah puas kakak mempermalukan saya?" Si Keong racunan itu yang masih syok malah terdiam. David pun jadi nggak tega dan langsung menghampirinya sambil kemudian melihat luka di tangan dan kakinya si Keong racunan itu. Babang Gondrong pun mendengus kesal, menyuruh David ngobatin kakaknya sambil kemudian telepon kliennya dan mengajak kliennya meeting di tempat lain. Babang Gondrong pun lalu pergi naik taksi. Sementara David lalu obatin luka si Keong racunan itu. Si Keong racunan itu yang masih syok dan yang gak nyangka hubungannya dengan Kevin jadi merenggut sedih dan bilang, "Kenapa semua ini harus terjadi sama saya? Padahal saya baru aja merasakan yang namanya bahagia setelah begitu lama sendiri." Tapi ternyata apa? David pun jadi prihatin dan berusaha menghiburnya. "Saya tahu semua ini menyakitkan. Saya juga pernah ngerasain kehilangan orang yang saya cintai. Tapi ini yang terbaik buat Mbak Onita. Lelaki itu nggak pantas buat Mbak dan Mbak pantas dapat yang lebih baik." Si Keong racun pun jadi terharu mendengar ucapan David dan langsung menatap David. Di saat yang sama David lagi menatap si Keong racun Onita. Akibatnya mata mereka pun jadi saling bertatapan. David pun jadi salting dan langsung buang muka sambil bilang, "Udah selesai nih, saya antar pulang ya." Si Keong racunan itu sambil menahan sakit dan tersenyum manis mengangguk. "Nah loh, kok jadi begini ya? Jangan-jangan Bu penulis mau jodohin si Keong racunan itu sama David." Di tempat lainnya, Anna lagi ngelamun di dekat kolam
renang dengan muka yang terlihat muruk kusunu. Tak lama Kinanti yang dikawal seorang suster muncul sambil menggendong bayinya. Kinanti pun jadi heran dan tanya, "Kamu kenapa duduk sendiri di sini, kok kamu kelihatan sedih?" Anak pun lalu menatap Kinanti, namun ragu untuk cerita. Kinanti pun lalu duduk samping Dana, pegang tangan Ana dan bilang, "Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita kok ke saya. Jangan kamu pendam sendiri." Anak pun jadi menghela nafas sedih dan kemudian tanya, "Tante pernah nggak tante ngerasa nggak pantas buat Om Abdi? Misalnya seperti tante kurang baik, kurang cantik. Dan seharusnya bukan tante yang jadi istrinya Om Abdi." Kinanti pun jadi makin heran dan tanya, "Kamu kok nanyanya gitu sih? Ada apa? Kamu ada masalah sama Reno?" Ana dengan muka yang terlihat masih muruk kusunu lalu bilang, "Aku kepikiran aja tante. Aku kan bukan dari keluarga terpandang. Aku juga bukan orang kaya. Aku ngerasa aja kalau Reno itu nyeseludah nikah sama aku. Mungkin harusnya Reno nikahnya sama cewek yang levelnya sama kayak dia, cewek yang lebih segala-galanya dari aku." Kinanti pun jadi prihatin dan kemudian berusaha menghiburnya sambil berpesan agar Ana tidak berprasangka buruk dan tidak sedih seperti itu biar bisa menjaga kandungannya dengan baik. Di tempat lainnya, si buaya buntung Reno ternyata lagi berada di rumah Natasha. Reno lagi melihat foto-foto kemesraannya dengan Ana. Reno pun jadi sedih dan jadi merasa bersalah sama Ana. Bullshit. Kalau lu emang ngerasa sedih dan merasa bersalah sama si Ana, buruan balik lu. Minta maaf sana lu ama si Ana. Terus, jangan pernah bikin bini lu kecewa lagi. Iya kan guys? Tak lama Natasha datang sambil bawain makanan dan menaruhnya di meja. Namun si buaya buntung Reno tidak menghiraukannya dan malah terus mikirin Ana. Natasha pun jadi heran dan tanya, "Kamu kenapa sih?" Reno sambil menghela nafas panjang lalu jawab, "Entahlah, aku kok kayak ngerasa aneh gini ya. Aku ngerasa bersalah banget udah bohongin Ana." Natasha tentu saja kaget dan jadi gede setengah edan. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Natasha sama si buaya buntung itu? Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan si buaya buntung? Apa dia akan tetap berada di rumah Natasha? Atau pulang dan meminta maaf sama istrinya? Di tempat lainnya, Babang Gondong yang kini berada di dalam kafe baru selesai meeting sama Pak Kuncoro. Babang Gondrong pun ucapin terima kasih sambil bilang, "Saya senang bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya harap kerjasama kita lancar ke depannya." Pak Kuncoro lalu jawab, "Tentu Pak Abhimana. Ini proyek pertama kita. Saya juga mengharapkan yang sama. Kalau gitu saya akan segera siapkan kontraknya, nanti saya minta sekretaris saya tuh kirim ke Bapak." Babang Gondrong jawab, "Saya tunggu." Pak Kuncoro pun mengangguk dan langsung pamit pergi. Sementara itu si keong racun dan itu yang ternyata terluka karena tadi ribut sama si Borondong Garing Kevin dan pacarnya akhirnya pulang diantar David. Jumi yang lihat si keong racun terluka jadi kaget dan heran. "Oh Meme, what happened Bu Anita?" Eyang Maria yang berada di sana juga kaget dan tanya, "Kenapa kamu? Abis jatuh dari mana? Badan lecet-lecet begitu." Si keong racun Anita pun jadi bingung dan karena tidak ingin ketahuan abis ribut sama si Borondong Garing, si keong racun pun lalu bohongin Eyang Morte. "Aku habis kecopetan." Eyang Mada dan Jumi makin kaget. Sementara itu si keong racun lalu menatap David sambil kasih kode ke David agar membantunya bohongin Eyang Morte. David tentu saja jadi bingung dan mau nggak mau akhirnya ikut bohongin Eyang Martu dan Jumi. "Iya, Mbak Anita habis kecopetan tadi di jalan." "Yalah, Fit, istighfar. Kok lu malah ikut-ikutan?" Si keong racun itu jadi tukang wadul. "Mau ikut-ikutan kena asap lu." Namun Eyang Marta malah menatap si keong racun dari ujung kaki sampai ujung rambut sambil tanya, "Apa yang diambil si copet? HP, uang, dompet?" Si keong racun Anita pun jadi bingung dan lagi-lagi malah kembali bohongin Eyang Marta. "Au,
Ah gelap. Si keong racunan itu ini kayaknya emang harus disambit tabung gas dulu. Karena kalau nggak gitu kayaknya si keong racunan itu nggak bakalan pernah tobat. Sementara itu David yang emang harus menjemput Babang Gondrong di kafe lalu pamit. Si keong racunan itu pun mengangguk dan ucapin terima kasih ke David yang sudah menolongnya. David pun jawab, iya, MBA. Sama-sama. Permisi. David pun lalu pergi. Si keong racunan itu pun menatapnya dengan tatapan kagum. Jumi yang ternyata merhatiin si keong racunan itu jadi heran dan curiga ada yang tidak beres sama si keong racunan itu. Jumi pun lalu berkata dalam hati, si mat lampir kok gitu amat sih ngeliatin my love. Kayaknya si keong racunan itu mulai jatuh cinta Jum sama si David. Doain ajalah Jum. Siapa tahu kalau si keong racunan itu dikawinin sama si David, mau tobat dan mau mengakui semua perbuatan busuknya selama ini. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Herman yang baru keluar dari rumah sakit dipapah sama Karina dan Marissa. Herman masih sok lemas. Marissa pun lalu tanya, Mas, mau pulang sama siapa? Karina langsung menjawab ketus. Ya sama akulah. Mas Herman kan suamiku, serumah lagi. Masa sama kamu? Emang kamu siapa? Istri? Bukan, tetangga bukan, apalagi saudara. Marissa karuan jadi kesal dan langsung ngatain Karina. Karina, tentu saja tidak terima dan balas ngatain Marissa. Akibatnya mereka pun jadi ribut. Herman karuan jadi puyeng 7 keliling. Syukurin. Stroke dah lu ngadepin istri dan mantan istri lu itu. Iya kan guys? Malamnya, si keong racunan itu yang kini sudah berada di dalam kamarnya lagi bersihin luka di tangannya pakai kapan. Tak lama Reno masuk dan sambil menatap cemas lalu tanya, Mama kecopetan ya? Apa yang hilang ma? Si keong racunan itu tercekat dan langsung menatap Reno sambil tanya, kok kamu tahu Mama kecopetan? Reno jawab, tadi pas pulang Reno papasan sama Jumi. Dia cerita katanya Mama dicopet. Si keong racunan itu dengan muka kesal lalu bilang, sebenarnya Mama gak kecopetan. Ini karena Kevin. Mama mergokin dia sama cewek lain di kafe Almar. Bukannya minta maaf, malah playing victim. Mama didorong sampai luka begini. Terus Mama dikatain udah nenek-nenek. Mama sadar, selama ini Kevin cuma morotin duit Mama doang. Reno tentu saja kaget dan jadi kesal mendengar mamahnya ternyata diperlakukan kasar sama Kevin. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Reno terhadap Kevin? Secara kan si Reno juga nggak punya akhlak seperti si keong racun. Apa mungkin si Reno menghabisi si Kevin dan pacarnya itu? Di saat yang sama Babang Gondrong sampai rumah. Si keong racunan itu yang khawatir jika Reno berbuat nekat lalu bilang ke Babang Gondrong. Tahan si Reno. Jangan sampai Reno ngamuk ke Kevin lagi. Kakak gak mau malah nanti Reno yang babak belur. Babang Gondrong malah menjawab ketus. Kakak urus saja sendiri. Udah cukup tadi. Terakhir kali aku ikut campur urusan kakak. Daripada pusing mikirin masalah kalian, lebih baik saya main sama anak saya kak. Babang Gondrong pun lalu masuk ke dalam rumah. Mampus lu keong racun. Lu pikir Babang Gondrong bakal belain lu terus. Makanya punya otak tuh dipakai. Iya kan guys? Sementara itu di dalam rumah Eyang Marce lagi berada di dekat ranjang sambil lihatin kalender. Kinanti pun jadi heran dan tanya. Eyang kenapa sih ngeliatin kalender terus? Eyang Marce jawab. Eyang lagi ngitung hari. Minggu depan udah masuk 40 harinya Nayaka. Kita harus bikin akikah loh. Kinanti tercekat. Oh iya ya. Namun tak lama Kinanti jadi sedih dan bilang 40 hari lahirnya Nayaka, berarti 40 hari meninggalnya Oma. Eyang, gak usah bikin akikah Nayaka. Kita bikin pengajian 40 hari Oma aja ya? Eyang Marce pun jadi menghela nafas dan bilang, nanti Rima sedih banget kalau cucu pertamanya gak ada acara akikah. Akikah kan penting.
Di saat yang sama Babang Gondrong masuk dan mendengar pembicaraan Eyang Marta sama Kinanti. Babang Gondrong dengan tegas lalu bilang, "Eyang bener. Kalau Oma masih ada pasti Oma pengen banget bikin acara akikah buat Nayaka. Walaupun saya juga sedih Oma agak bisa menyaksikan acara akikah cucu pertamanya." Kinanti yang teringat sama Oma Rima jadi sedih dan air matanya langsung menetes. Babang Gondrong pun lalu menggenggam tangan Kinanti sambil bilang, "Gak usah nangis. Oma juga gak suka lihat kamu nangis kan." Kinanti sambil menghela nafas mengangguk dan langsung mengusap air matanya. Eyang Marta pun jadi lega dan bilang, "Biar nanti Oma yang urus keperluan akikah Nayaka." "Ya." Kinanti dan Babang Gondrong pun mengangguk. Di tempat lainnya, si Borondong Garing Kevin lagi berada di kafe lainnya bersama pacarnya. Wajah si Borondong Garing masih terlihat kesal. Pacarnya sambil lobatin Kevin lalu berusaha menenangkannya. Namun tiba-tiba si buaya buntung Reno muncul dan langsung menghajar si Borondong Garing Kevin hingga membuat si Borondong Garing Kevin terjatuh dari tempat duduknya. Si Borondong Garing Kevin dan pacarnya tentu saja kaget dan mau memberikan penjelasan. Namun Reno yang emang lagi emosi tidak menghiraukan dan malah kembali menghajarnya. Suasana di kafe pun jadi kacau. Sementara itu si Keong Racun dan itu yang kini berada di dalam kamarnya sudah terlelap tidur dan bermimpi jika Abhimana, Kinanti, Eyang Marta, Reno, Ana dan Jumi mengetahui jika si Keong Racun yang sudah menyebabkan Oma Rima meninggal dunia. Dalam mimpinya itu, si Keong Racun pun dianggap sebagai pembunuh Oma Rima. Si Keong Racun dan itu pun jadi mengigau. Bukan aku pembunuhnya. Aku bukan pembunuh Oma. Hentikan." Di saat yang sama Eyang Marta masuk ke dalam kamar dan melihat si Keong Racun dan itu lagi mengigau. Eyang Marta pun kaget dan jadi curiga jika si Keong Racun itu yang sudah membuat Oma Rima kehilangan nyawanya. Namun maaf banget ya guys. Ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri sampai di sini. Kira-kira di episode kali ini kebusukan si Keong Racun dan itu bakal terungkap enggak ya? Terus kira-kira apa yang dilakukan Reno terhadap si Keong Racun dan itu? Apa dia benar-benar akan menghabisi nyawa orang yang sudah menyakiti mamahnya itu? Lalu bagaimana dengan David? Apa mungkin dia jatuh ke dalam pelukan si Keong Racun dan itu? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doin mendapatkan rezeki berlimpah yang gak bakalan habis sama 7 turunan, 7 tanjakan, 7 pengkolan, 7 gajlugan dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye.